Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad, ada yang pakai sayyidina dan ada yang tidak. Kalau yang pakai sayyidina dasarnya apa? Dasarnya adab lebih utama daripada ilmu. Kalau yang tidak pakai sayyidina dasarnya apa? Dasarnya males. Apa ya? Kurang sopan kan? Karena ada di zaman Nabi Muhammad pernah datang seseorang datang kepada Rasul, "Ya Muhammad, bagaimanakah aku kalau bersalawat kepadamu?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Nabi Muhammad kan rendah hati ya. Bukan rendah diri, Hah? bukan rendah diri. Bukan. Tapi tetap kalau di sholat pakai sayyidina. Ya, sesuai aturan aja. Yang kami hormati kepada semua yang hadir. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan dalam episode kedua. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Amin. Hari ini, malam ini, Om akan menceritakan. malam ini saya akan berbicara tentang bermasyarakat. Jadi tetangga itu apa? Tetangga itu Cangkeman. Panas. dari selatan ke sana ya. Ya, selatan mas. Panas. Mana? Selatan itu kesananya 40 rumah, itu namanya tetangga. Dan ngalor atau utara 40 rumah. Itu menurut di dalam kitab. Ada hak tetangga itu ada 5 yang harus kita penuhi. Yang pertama, kalau dia sakit maka kita harus menjenguknya. Yang kedua, kalau dia meninggal kita mengantarkan jenazahnya. Yang ketiga, kalau dia minta pinjaman maka kita berikan pinjaman. Malahan harus. Terus yang keempat, kalau dia ditimpa kalau dia mendapatkan nikmat, kita berikan selamat. Selamat ya. Terus yang kelima, apabila dia mendapatkan musibah maka ucapkan bela sungkawa. Terus hibur hatinya supaya datang kebahagiaan. Jadi yang pertama apa? Yang pertama, kalau ada tetangga kita yang sakit harus jenguk. Ada di dalam kitab Wasiatul Mustafa, menjenguk orang sakit ya? Iya, menjenguk orang. Iya. Ya. Terus yang kedua, Kitab Al-Mustafa itu menjenguk orang sakit. Ya pokoknya ya enggak, maksudnya Wasiatul Mustafa aja. Oh, itu. Terus apabila dia meninggal maka antarkan jenazahnya. Bahkan di dalam riwayat, ketika kita ikut mengantarkan jenazah maka kita akan mendapatkan 2 pahala gunung.
Oh, gede. Bukan gunung perempuan, bukan. Oh, bukan. Cilik. Terus yang ketiga, kalau ada tetangga kita minta pinjaman maka kita wajib memberikan. Kalau ada, kalau tidak ada, Maksa. ya mau ngasih apa ya? Kan nggak ada. Terus yang keempat, apa? Kalau dia ditimpa kesenangan, berikan selamat. Makanya kalau misalnya II punya mobil, maka Alpin harusnya senang, selamat, senang. terima kasih. Senang nggak? Bukan ujuk-ujuk pinjam dulu 100. Terus apabila engkau ditimpa musibah, maka Iman sih, ucapkan. apabila ditimpa Ya, pokoknya apabila Alpin ditimpa musibah, maka wajib memberikan mobilnya, memberikan mobilnya. sabar. Terus dihibur hatinya. Itu ada 5 Dijak ngobrol gak seneng gitu. 5 hak tetangga. Terus hak tetangga itu, ya tadi hak tetangga itu bukan hanya untuk orang Islam tapi juga untuk orang kafir karena mereka juga manusia. Manusia. Kemudian ada 3 manusia yang haknya harus kita penuhi. Tadi yang pertama tema ya. Ya. Terus ada 3 hak yang ada 3 manusia yang haknya harus kita penuhi. Satu, apabila dia non muslim apa? Paham ya? Non Ya. enggak. Apabila dia non muslim, maka kita hormatilah bahwa dia adalah seseorang yang tinggal dalam suatu negara. Apa ulang? Apabila dia seorang non muslim, maka hormatilah dia sebagai seseorang yang tinggal dalam satu negara. Yang kedua, apabila dia adalah orang Islam, maka ada 2 hak yang harus kita hormati sebagai seorang muslim dan sebagai seorang tetangga. Dan apabila dia adalah orang saudara kita yang satu darah, maka ada 3 hak sebagai seorang muslim, kemudian sebagai seorang tetangga, dan sebagai seorang Saudara. yang memiliki ikatan darah dengan kita. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Tadi juga yang 5 juga sama aja deh, kata Nabi Muhammad. Kemudian kata Rasulullah SAW, janganlah engkau tinggikan bangunan rumahmu melebihi rumahnya sehingga angin tidak bisa masuk ke dalam rumahnya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita punya rumah, pagarnya jangan tinggi-tinggi. Karena apa? Karena ketika pagarnya tinggi-tinggi, tetangga itu akan sungkan untuk bersilaturahim ke rumah kita. Bener gak? Benar. Bahkan tembok yang tinggi akan membuat seseorang enggan bersilaturahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian bahkan yang paling dahsyat adalah apa? Ketika terjadi di dalam rumah itu ada orang yang meninggal, bagaimana tetangganya itu bisa tahu? Ya kan udah ada di mayat. Ya, yang terakhir adalah apa? Yang terakhir begitu banyak kiai-kiai yang menyampaikan kebaikan Allah tapi tidak punya kekuatan untuk tidak, ya pokoknya banyak kiai-kiai yang menyampaikan kebaikan tapi tidak membuat semangat untuk melakukan kebaikan bagi jamaahnya. Makanya kita harus pulang dari sini, kita harus bawa oleh-oleh. Oleh-oleh yang pertama apabila ada tetangga kita yang sakit, maka kita wajib menjenguk.
Oleh-oleh yang kedua, apabila ada tetangga kita yang meninggal, maka kita wajib mengantarkannya. Oleh-oleh yang ketiga, apabila tetangga kita meminta pinjaman, maka kita wajib memberikannya kalau ada. Terus yang keempat, kalau ada tetangga kita yang mendapatkan nikmat, maka kita berikan selamat. Terus apabila tetangga kita mendapatkan musibah, maka hibur hatinya. Kemudian hibur. Yang pertama bela sungkawa. Sabar, ini adalah ujian. Terus hibur hatinya sehingga datang kebahagiaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.